Perkenalkan, nama saya Rizky Simarmata, NIM 1910521024, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah permasalahan rancangan acak lengkap dengan masalah seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah di mana letak petak sawah yang dipergunakan dekat dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Hasil penelitian data diperoleh sebagai berikut, di mana varietasnya ada 8 dengan kelompok yaitu 5. Untuk menghitungnya, kita akan pertama menghitung jumlahnya. Untuk jumlah, rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita blok semua data kelompoknya, tutup kurung, lalu enter. Lalu kita drag saja supaya mempercepat. Untuk rata, rumusnya sama dengan average buka kurung, kita juga blok keseluruhan kelompok perlakuannya, kita enter. Lalu kita drag saja juga. Untuk jumlahnya juga demikian. Sebentar. Untuk jumlah sama dengan sum perlakuan 1, enter. Rata juga demikian, sama dengan average buka kurung, lalu tutup kurung, lalu enter. Lalu kita drag saja keseluruhan. Ratanya juga kita drag. Untuk jumlah ratanya kita hitung sama dengan average kita blok, tutup kurung, lalu kita enter. Diperoleh jumlah rata yaitu 36,0348. Untuk memunculkan data analisis, kita milih dari data analisis. Kita menggunakan ANOVA 2 factor without replication karena ini merupakan rancangan acak lengkap. Kita tekan OK. Untuk input range-nya kita pilih keseluruhan data dimulai dari varietasnya. Untuk itu varietasnya kita jangan merge cells. Kita pilih labels. Untuk output range-nya kita pilih di sini. Di situ sudah saya buat ANOVA 2 factor without replication, lalu kita enter. Oke, sudah muncul data ANOVA-nya. Selanjutnya, setelah muncul data ANOVA, untuk source of variance-nya ini adalah SK atau sumber keragaman. Ini SS, ini DB, DF sama dengan DB. MS itu KT. F di sini, F hitung. P-value tetap F crit ini adalah F tabel 5%. F tab 5%. Baik, kita akan di sini sudah saya buat untuk menghitung secara manualnya supaya memastikan apakah data analisis kita itu benar. Untuk jika perlakuan kita peroleh dari FK, kita menghitung nilai FK-nya terlebih dahulu. Untuk rumus FK-nya yaitu sama dengan H21 di pangkat 2 per konta C13, yaitu C12 yaitu ininya.
Lalu kita bentar. C13 dengan G20. Kita enter. Sepertinya salah. Kita enter. Sepertinya hasilnya berbeda. H21 itu adalah baik. Selanjutnya yaitu untuk menghitung ANOVA-nya, kita akan melakukan analisis secara manual. Pertama kita akan menghitung nilai FK. Untuk nilai FK kita bisa hitung dengan sama dengan yaitu H21 di pangkat 2 per kaunta dari semua perlakuan C, semua data C13 sampai G20. Tutup kurung lalu enter. Hasilnya itu nilai FK 51.940,1283. Lalu kita bisa lanjut menghitung jika perlakuannya. Untuk nilai jika perlakuan kita bisa peroleh dari rumus sama dengan sum SQ buka kurung H13 titik 2 H20 yaitu semua data tutup kurung per kaunta C12 hingga G12 tutup kurung dikurangi dengan nilai dari FK yaitu C56. Lalu kita enter. Maka kita peroleh nilai jika perlakuan 8000,3636. Untuk data kelompok kita akan cari nanti. Kita akan menghitung nilai data galat dulu. Untuk data jika galat rumusnya sama dengan C54. Kita menghitung totalnya dulu total. Kita menghitung kelompok berarti sama dengan sum SQ buka kurung C21 titik 2 G21 tutup kurung per kaunta B13 titik 2 B20 tutup kurung dikurangi nilai dari FK yaitu C56. Itu kita enter. Hasilnya 224. Untuk C21 G21 itu yaitu nilai jumlah dari kelompok perlakuan. Dan untuk B13 kaunta B13 itu yaitu varietas ke-8 varietas dikurangi nilai FK. Untuk menghitung selanjutnya kita akan menghitung nilai dari total. Nilai total yaitu nilai sama dengan sum SQ buka kurung C13 G20 dikurangi nilai FK yaitu C56. Kita enter, hasilnya 8815. Untuk menghitung JK galat rumusnya sama dengan C54
C54, yaitu F nilai dari JK total dikurangin dengan C51 yaitu JK perlakuan dikurangi lagi dengan C52 yaitu JK kelompok. Maka diperoleh hasil untuk nilai JK Galat 590,606. Selanjutnya untuk menghitung nilai DB perlakuan, rumusnya sama dengan konta buka kurung B13.2 B20 dikurangi dengan 1. Enter. Diperoleh DB perlakuan yaitu 7. Untuk nilai DB kelompok, kita akan menghitungnya dengan konta sama dengan konta C12.2 G12 tutup kurung min 1. Untuk C12 hingga G12 yaitu varietas kelompoknya, yaitu perlakuannya, yaitu ada 5 dikurangi dengan 1. Hasilnya yaitu 4. Selanjutnya untuk menghitung DB Galat, rumusnya sama dengan D54 nanti kita menghitung DB totalnya dulu. Sama dengan DB total, rumusnya konta buka kurung C13.2 G20 dikurangi dengan 1. C13 sampai dengan G20 yaitu keseluruhan data. Kita enter, hasilnya 39 untuk nilai DB total. Untuk nilai DB Galat diperoleh dari sama dengan D54 yaitu DB total dikurangi dengan nilai D51 yaitu DB perlakuan dikurangi lagi dengan nilai DB kelompok. Hasilnya itu 28 untuk nilai DB Galat. Untuk menghitung nilai KT diperoleh dari rumus sama dengan C51 yaitu JK perlakuan dibagi dengan D51 yaitu DB perlakuan. Hasilnya 114295 untuk nilai KT perlakuan. Untuk lebih cepatnya kita bisa drag. Diperoleh hasilnya untuk nilai KT kelompok 56,115 untuk nilai KT Galat yaitu 21,0931. Untuk menghitung nilai dari F hitung, kita bisa mencari dan menggunakan rumus sama dengan E51 per E53. E53. Kita bisa tambahkan tanda dolar supaya nanti kita bisa drag. Lalu kita enter. Oke. Tanda dolarnya di sini. Enter. Nilai F hitung untuk perlakuan kita peroleh jumlahnya yaitu 54,186. Kita bisa drag ke bawah. Untuk nilai F hitung kelompok yaitu 26,66019. Selanjutnya kita terlebih dahulu menghitung nilai F tabel 5% nya. Untuk nilai F tabel 5% kita peroleh dari rumus F inverse F in V 0,05 yaitu nilai F tabel 5% D50
D 51, D 53. D 53. Tutup kurung. D 51 untuk nilai F tabelnya yaitu rumusnya sama dengan F inverse 0,05 yaitu nilai dari F tabel 5% dibagi dengan nilai DB perlakuan di 51 yaitu 7 dan nilai DB galat yaitu D53. Di sini saya tambahkan tanda dolar agar kita bisa ngedrag langsung ke bawah. Kita tekan enter. Setelah kita dapatkan, kita drag saja. Maka nilai F tabel 5% untuk kelompok kita peroleh nilai 2,71408 sama dengan nilai dari uji ANOVA-nya. Untuk nilai F tabel 1% rumusnya sama dengan kita coba drag saja. Kita coba drag saja tapi kita ganti dengan nilai 0,01 dan nilai itunya di 51. D51. Enter. Kita peroleh nilai F tabelnya 3,35087. Dan untuk nilai F tabel 1% nilai dari kelompok 4,07403. Itu untuk rumus dari perhitungan F tabel 5% dan F tabel 1% dengan rumus F inverse. Selanjutnya untuk menghitung nilai sig untuk menentukan apakah berpengaruh nyata atau tidak nyata maupun berpengaruh sangat nyata, kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung F51 lebih kecil dari H51 titik 2 NS, tanda petik NS, kemudian titik 2 lagi titik 2 if buka kurung F51 lebih kecil dari I51 F51 tadi titik koma I51 titik 2 tanda petik NS, tanda petik lagi titik 2 tanda petik bintang, tadi bintang bukan NS,
Bintang arti berpengaruh nyata. Bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Lalu kita tekan tanda kurung lalu enter. Sepertinya ada yang salah. Kita pastikan dulu. If sama dengan if F51 lebih kecil dari F51 lebih kecil dari FH51 ini. Kecil. Dari H51 titik koma ns titik koma if F51 lebih kecil dari I51, kita enter, maka diperoleh hasilnya yaitu berpengaruh sangat nyata. Lalu kita bisa drag untuk nilai kelompoknya, dari kelompoknya itu berpengaruh tidak nyata. Kemudian kita akan menghitung nilai KK-nya. Untuk nilai KK itu rumusnya sama dengan E53 dikurangi E53 dibagi dengan 22 dikali 100%. Kita enter. Ini dikali 2 kali 2 I22, ini I22 kali 100, maka itu kita peroleh nilai KK-nya itu 58,54%. Baik, karena nilai kita bisa ketahui nilai ANOVA secara data analisis juga sama nilainya dengan nilai dengan perhitungan secara manual. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut, yaitu uji Duncan. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Untuk uji Duncan ada rumus yang kita gunakan, yaitu rumus RP sama dengan R alpha P dikali dengan VSY. RP sama dengan RAP V kuadrat KTG per R. Di sini saya hanya akan menjelaskan saja. Untuk nilai uji Duncan-nya, nilainya tabelnya kita ambil dari data yang awal tadi dan kita urutkan datanya dari nilai yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan raratanya. Caranya kita blok datanya, kita pilih sort by rata dari largest to smallest, dari besar ke kecil, lalu kita tekan enter. Nah, datanya dari besar ke yang terkecil. Kemudian kita menghitung nilai. Untuk nanti notasinya kita rata dikurang nilai rata varietas pertama kita kurangi dengan varietas yang kedua. Kita buat tanda dolar di sini supaya nanti kita bisa tinggal drag saja.
enter. Seperti ini, kita langsung drag saja. Kemudian sini seperti itu untuk selanjutnya. Di sini saya sudah membuat notasinya. Sini A, B, C, D, E, F, G. Sini nilainya notasinya itu A. Sini B, di sini B, C, di sini B, C, D. Karena B, C sudah ada di atas, jadi C. Baik, di sini saya akan lanjutkan uji Duncan, di mana untuk uji Duncan ratanya ini sudah saya notasikan, di mana isiannya itu yaitu 2,05. Jadi untuk yang A ini berpengaruh nyata, yang notasi B ada yang 3 tidak berpengaruh, yang ada 3 lagi tidak berpengaruh. Terus ini notasinya A, B, BC, CD, DE, F, FG, dan G. Untuk nilai P di sini saya sudah sediakan, saya lihat di buku. Nah, untuk uji BNT-nya juga nilai BNT ini diperoleh dari T inverse 0,5 yaitu F tabel 5% dibagi 2, D35 yaitu nilai galatnya SKRT Nah, untuk menghitungnya ini saya sudah jelaskan di sini N48 sampai N49. Sini saya tambahi tanda dolar supaya bisa di drag seperti ini. Nah, ini tinggal di drag seperti ini kalau rumusnya sudah dibuat. Begitu juga selanjutnya data yang PS42 dikurangi data 36, BC 36,934 dengan menggunakan tanda dolar di sini, dikurangi dengan rata yang di bawahnya, lalu di enter, tinggal di drag saja. Nah, untuk menentukan notasi sama saja seperti sebelumnya. Nilai BNT ini apakah lebih besar dari 27,82? Kalau lebih besar tanda bintang, kalau lebih kecil tanda NS. Nah, sini NS, sini tandain yang NS juga tandain, yang C, yang D, yang E, yang F, yang F, dan yang G. Nah, untuk notasinya sudah saya buat juga. Yang pertama itu A, B, BC, CD, DE, F, FG, dan G. Nah, notasi uji BNT dan uji Duncan-nya di sini sudah sama. Nah, untuk perlakuannya juga saya telah hitung. Nah, artinya dapat disimpulkan bahwa pada persoalan yang disediakan, pengaruh varietas jagung yang memproduksi tanah lebih tinggi itu berpengaruh nyata terhadap aliran sungai dan lebar serta tegak lurusnya dengan arah aliran sungai. Begitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.